Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebumian dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang berada di mata air Kerawak untuk melakukan survei pendahuluan penelitian kami. Wisata sumber mata air Kerawak ini lokasinya berada di kawasan Komplek Perhutani di Desa Gua Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Bentang alam yang ada di daerah ini merupakan kars yang dicirikan dengan perbukitan yang cukup terjal yang disusun oleh batu gamping, bukit kerucut, dan banyak terdapat gua di daerah tersebut. Dan memang dari masyarakat daerah sini banyak terdapat gua gitu ya. Mata air Kerawak ini bersama Perhutani dan masyarakat di sini sudah dikelola dan dijadikan sebagai tempat wisata. Sumber mata air yang sangat jernih dan mengalir di sepanjang tahun ini patut dilakukan konservasi karena sebagai upaya untuk melindungi mata air di sini. Untuk itu kami dari tim Teknik Geofisika ITS mencoba untuk memetakan kira-kira bawah permukaan ini seperti apa dan air sumber mata air ini keluarnya ini diakibatkan oleh apa gitu ya. Berikut Pak Singgih, ini sebagai ketua tim peneliti kami, ini sedang mencoba untuk turun dan mencoba untuk melihat mata air yang keluar di pinggir-pinggir sungai ini. Ini menjadi satu hal yang menarik. Apakah daerah sini ini keluarnya ini berhubungan dengan patahan yang ada di dekat lokasi sini. Kemudian ini batu gamping yang banyak mendominasi di daerah sini, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk geologinya. Untuk lebih detail lagi, kami melakukan plotting lokasi mata air Kerawak ke dalam peta geologi regional di lembar Jatirogo, dan hasilnya plotting kami lokasi mata air Kerawak ini berada di formasi bulu yang terdiri dari batu gamping pasiran dengan sisipan batu napal pasiran. Memang kita di lokasi melihat berupa batu gamping ya. Kemudian di lokasi sekitar mata air Kerawak tersebut tidak terlalu jauh juga ada wisata ngelirip yang berupa air terjun ya. Secara kondisi geologinya juga ini di sekitarnya di atasnya ada TPP, formasi paciran, batu gamping pejal dan batu gamping dolomitan. Kemudian nanti ada TMB, formasi bulu. Kemudian di bawahnya ada TMW, formasi Wonocolo, napal pasiran berselingan dengan batu gamping pasiran. Kemudian ada TML, formasi ledok yang berupa batu pasir glaukonitan dengan sisipan batu gamping pasiran. Kemudian yang di air terjun mirip ini masuk TPM, formasi mundu, berupa batu napal, batu lempung lanawan, dan batu gamping napalan. Untuk lebih detail lagi, kami coba untuk tampilkan hasil slicing yang ada di dalam lembar peta geologi lembar Jatirogo tersebut. Ini dari peta tersebut slicingnya E ke E aksen ya. Jadi secara stratigrafi di sini urutannya ada TMW, kemudian ada TMB yang merupakan lokasi mata air Kerawak tadi, kemudian ada TMTN dan TMT. Nah, ini menjadi menarik bahwa
memang posisinya ini mata air Kerawak ini berdekatan dengan patahan, sehingga memang dimungkinkan, apakah memungkinkan ini menjadi salah satu penyebab dari keluarnya air mata air ini yang cukup besar dan banyak ke dalam aliran sungai ini. Tidak jauh dari mata air tersebut, kira-kira 100 meter, kita coba untuk mengunjungi gua yang paling dekat. Jadi setelah tadi kita coba ngobrol dengan bapak yang ada di warung dan kita bertanya, dan terdapat gua yang paling dekat dengan mata air Kerawak ini. Kita coba untuk menuju lokasi bagaimana kondisi gua tersebut. Salah satu metode geofisika yang akan kami pakai nanti adalah menggunakan very low frekuensi elektromagnetik, yang secara prinsip nanti menggunakan sinyal yang ada di beberapa dunia ini dipakai untuk kapal selam. Kemudian kita dengan orang geofisika diaplikasikan untuk mengetahui struktur bawah permukaan tanah ini. Metode VLF ini cukup mudah gitu ya, sebagai survei awal di dalam mengetahui struktur bawah permukaan daerah ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, ini kita sudah sampai di depan bibir gua, di gua sekitar mata air Kerawak. Mungkin kalau teman-teman yang tahu gitu ini namanya gua apa, bisa komen di bawah. Nah, kami coba untuk masuk gitu ya, tapi karena kondisi memang gelap dan baunya cukup menyengat, tidak bawa peralatan, share. Rekan-rekan, kita bergeser ke air terjun Lirip. Air terjun Lirip ini berada di Dusun Jojokan, Desa Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kira-kira lokasi ini sekitar 1 km dari mata air Kerawak. Kita coba untuk melakukan survei di sini karena kita akan melakukan pengukuran debit air, sehingga kita mencari lokasi yang pas untuk melakukan survei debit air. Karena tadi di sungai tadi belum memungkinkan karena masih ada percampuran dengan sungai lain. Nah, kalau di dekat air terjun Lirip ini kayaknya nanti cukup ideal dilakukan di sini. Nah, ini pintu masuk air terjun Lirip. Sekarang kita ingin melihat kondisi air terjunnya seperti apa, karena jujur saya baru pertama kali kesini. Wah, ini bisa terlihat luar biasa sekali. Air terjunnya Lirip ini sekitar tingginya 25 meter. Jadi kalau berjalan dari arah parkir itu kira-kira ya 5 menit. Warna air di kolam tersebut, kalau di air terjun di sekitar itu warnanya biru, mungkin karena memang daerah ini kan berupa ini ya, kapur gitu ya, jadi mungkin ada pengaruh itu sehingga menambah keelokan dari air terjun ini. Nah, di sini nanti kita akan bergeser untuk menuju pulang sebenarnya, tapi kita mampir dulu, melihat dulu ini sumur tua di daerah Kawengan. Nah, kira-kira itu perjalanan kami. Rekan-rekan semuanya, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.